Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Afifah Latrojmah dengan NIM 2041050 382. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi diferensiasi. Nah, pada poin pertama yaitu tentang strategi diferensiasi. Jadi sebuah perusahaan itu perlu melakukan diferensiasi agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dan juga bisa mencapai keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Nah, ada beberapa jenis dari diferensiasi ini. Yang pertama yaitu diferensiasi personel. Nah, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang lebih kuat dengan mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih daripada pesaingnya. Nah, personel yang terlatih ini memiliki beberapa karakteristik seperti memiliki skill, kemampuan, kemudian dapat dipercaya dan memiliki kepribadian yang baik. Kemudian ada diferensiasi saluran. Nah, perusahaan dapat merancang cakupan keahlian dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. Nah, sehingga diferensiasi saluran distribusi ini memberikan keunggulan bagi perusahaan dari segi jaringan kerjasama atau networking. Kemudian ada diferensiasi citra atau image. Nah, perusahaan yang memiliki citra yang kuat dan menarik maka akan sukses dalam menjual produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk itu adalah pembeda antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang dimiliki. Nah, pembeda dari produk tersebut dapat berupa keistimewaannya, kualitas kinerjanya, kualitas kesesuaian, daya tahan, mudah diperbaiki, gaya atau style, serta rancangan atau desain. Nah, perbedaan ini membuat produk terlihat lebih unik atau lebih menarik begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada diferensiasi pelayanan. Nah, jika sebuah perusahaan itu kesulitan dalam mendiferensiasikan produknya, maka perusahaan bisa mendiferensiasikan pelayanannya. Nah, kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas dan nilai dari suatu produk tersebut. Nah, pembedaan pelayanan ini bisa berupa kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Nah, positioning dan strategi diferensiasi harus berubah seiring dengan berubahnya produk, pasar, dan pesaing berubah sepanjang siklus hidup produk. Nah, hal ini berarti dari suatu produk itu memiliki usia yang terbatas. Dalam penjualan produk terdapat suatu tantangan, kemudian peluang dan masalah yang berbeda-beda bagi tiap perusahaan. Kemudian laba mengalami kenaikan dan penurunan pada berbagai tahap siklus hidup produk. Serta yang terakhir yaitu produk memerlukan suatu strategi pemasaran. Nah, berikut ini adalah strategi pemasaran berdasarkan siklus hidup produk. Nah, yang pertama itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengenalan. Nah, pada tahap pengenalan ini, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penerapan strategi pemasaran adalah untuk memperoleh kesadaran konsumen terhadap produk. Nah, strategi produk akan diarahkan untuk meyakinkan konsumen bahwa standar kualitas produk yang dibuat dapat diterima oleh konsumen.
Sedangkan dalam bidang promosi, tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan kesadaran konsumen terhadap merek produk. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap pengenalan ini bisa berupa yaitu pertama strategi peluncuran cepat, strategi peluncuran lambat, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah strategi penetrasi cepat, dan yang terakhir adalah strategi penetrasi lambat. Kemudian yang pada tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Nah, pada tahap pertumbuhan ini tujuan utama dari strategi merek adalah untuk memperoleh loyalitas di antara pelanggan yang telah mencoba menggunakan merek tersebut, merek produk perusahaan. Nah, jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan pada ini, yaitu untuk mempertumbuhkan pasar yang pesat. Yang pertama yaitu perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan menambah model baru dan produk petarung atau flanker. Kemudian perusahaan bisa memasuki segmen pasar baru. Kemudian yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Nah, pada tahap kedewasaan ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu pertumbuhan, kestabilan, dan kedewasaan yang terkikis. Nah, pada fase ini persaingan semakin kuat dan perusahaan akan melakukan penurunan harga serta meningkatkan iklan dan promosi dagang. Kemudian cara yang bisa dilakukan untuk mengubah arah jalannya merek yaitu dengan melakukan modifikasi pasar, modifikasi produk, dan yang terakhir yaitu modifikasi program pemasaran. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan. Nah, ketika tingkat penjualan perusahaan menurun secara terus-menerus, maka perusahaan harus mengambil sebuah tindakan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam tahap ini yaitu dengan cara meningkatkan investasi, memodifikasi produk, mencari pasar baru, bertahan hingga ketidakpastian industri dapat diatasi, dan yang terakhir adalah meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.